إلهي لست للفردوس أهلا. Kemudian hal yang berguna ini akan berkesinambungan dengan cabang iman yang ke-74, yaitu jud tatakarrum, berbuatlah dermawan, niscaya engkau menjadi orang yang mulia. Jadi kalau orang yang dermawan jadi orang mulia, insya Allah jadi orang yang mulia. Banyak yang mendoakan. Maka sama-sama kita berusaha. Jika Allah titipkan rezeki lebih pada diri kita, hendaklah kita berbuat baik kepada orang-orang terdekat kita ataupun masyarakat kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai makhluk sosial atau di dalam kitab tarbiyah dikatakan al-insanu madaniyun bit-tab'i. Al-insana la yastati' an yan'azila bi nafsihi walakinnahu yahtaju ila musa'adati ghairihi. Kenapa manusia itu dibilang makhluk sosial? Karena sesungguhnya manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan pertolongan orang lain. Maka kita harus berbuat baik, peduli dengan lingkungan sekitar, baik kepada keluarga kita, tetangga kita, maupun masyarakat kita yang mungkin sedang mengalami musibah ataupun dalam kesulitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 267, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Jadi Allah sudah nyuruh kita, ketika kita memiliki rezeki yang lebih, keluarkanlah rezeki itu, dan rezeki itu adalah rezeki yang terbaik yang kita miliki. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitupun sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-sakhiyyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, wa ba'idun minan nar. Wal bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Wal jahilu sakhi ahabbu ila Allah ta'ala minal 'abdil bakhil. Orang yang dermawan pasti akan dekat dengan Allah, pasti akan dekat dengan manusia, pasti akan dekat dengan surga dan dijauhkan dari api neraka. Dan orang yang pelit, kikir, kalau bahasa orang kita medit, main kejehe kalau kata satu ustaz.
jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dan dekat dengan neraka. Wal bakhil wal jahil saqi, dan orang yang bodoh akan tetapi dia dermawan, ahabbu ilallahi ta'ala minal 'abidil bakhil. Jadi orang yang bodoh tapi dermawan lebih Allah cintai, lebih Allah sukai daripada seorang yang ahli ibadah akan tetapi dia kikir, pelit, medit. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Jadi memang nggak boleh kita jadi orang pelit. Suruhnya selalu jadi orang baik. Ketika kita jadi orang baik, Allah dekat enak, kita doanya juga enak. Gampang juga dijawab oleh Allah. Kenapa? Karena banyak juga manusia yang menerima kebaikan sebagai wasilah dari diri kita, itu juga mendoakan kita. Tanpa tak sadar, ketika kita menginfakkan sebagian harta kita di jalan Allah, ataupun untuk orang-orang yang tertimpa musibah, pasti akan keluar dari lafaznya mendoakan hal-hal kebaikan untuk diri kita. Betul. Dan harus kita yakini, setiap sesuatu yang kita berikan kepada orang lain, pasti Allah akan membalasnya. Bahkan dalam kenikmatan kita pun tidak akan ada habis-habisnya. Jamaah oleh subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jika orang kaya bisa dermawan dengan hartanya, maka seorang guru bisa dermawan dengan ilmunya. Di dalam kitab Madarijus Salikin juz 2 halaman 293, silakan yang punya kitabnya dibuka, yang dikarang oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau berkata, al-judu bil ilmi wa badluhu wa huwa min a'la maratibil judi, wal judu bihi afdalu minal judi bil mal, li'anna al-ilma ashrafu minal mal. Dermawan dengan ilmu dan berusaha menyebarkan, dan ini termasuk tingkatan kedermawanan yang paling tinggi, lebih utama dari dermawan dengan harta, karena ilmu lebih mulia daripada harta. Jamaah oleh sebagian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, logika mudahnya, ketika ada pembangunan masjid ataupun mushola, kan biasanya ada semennya tuh. Ini logika bagaimana susahnya menjadi seorang guru untuk mengangkat derajat murid-muridnya. Kalau lempengan yang ada di lantai 2 nurunin semennya itu gampang banget, main lempar aja juga bisa. Tapi yang dari lantai 1 untuk naikin ke lantai 2, bahkan ke lantai 3, itu susahnya luar biasa dan bahkan beratnya luar
mudah menjadi seorang guru, bebannya berat untuk mengangkat murid-muridnya ataupun jamaah-jamaahnya untuk kembali dalam baju husnul khitam. Maka kita doakan untuk para guru-guru kita, semoga Allah sehatkan beliau baik secara zahir maupun batin, karena pada diri beliau lah cahaya-cahaya Allah dititipkan kepadanya. Datang kita ke sini tiada lain, tiada bukan hanya untuk meraih ilmu yang Allah titipkan kepadanya. Jamaah oleh semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang baik itu banyak ujiannya, baik dari perkataan maupun perbuatan. Tapi saya yakin dengan jamaah yang hadir selalu di setiap majelis-majelis ini, tidak ada pikiran ataupun perbuatan yang mana hal-hal tersebut mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Oleh karena itu, mari sama-sama kita selalu berbuat baik di setiap segala kehidupan yang Allah masih berikan izin nafas ini menghirup udaranya. Mungkin ini saja saya dapat